babies, welcome to episode perdana Bekasi, Baby Kasih, Edukasi. Hari ini bersama aku Dr. Ellen, aku mau coba bahas dan menjawab pertanyaan yang udah masuk di Instastory Baby_Fame. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sekarang ada pertanyaan pertama dari C.Irawati. Dok, aku sudah 3 bulan pakai acne tapi belum ada perubahan, apalagi sekarang tidak ada krim malamnya. Jadi acne series yang baru itu, Vitagen series, memang tidak ada krim malamnya. Pertama, kamu harus tambahkan acne gel sebagai krim malamnya, bisa diratakan ke seluruh wajah seperti itu ya. Kemudian ada pernyataan sudah 3 bulan pakai acne belum ada perubahan. Kalau kamu sudah pakai acne gel, misalnya sudah selama 3 bulan belum ada perubahan, maka perlu dipertimbangkan apakah jerawat aku ini udah perlu untuk konsultasi lebih lanjut kepada dokter, karena ada beberapa tipe jerawat. Contohnya adalah jerawat yang masif, yang jumlahnya banyak, merata, kemudian besar-besar dan basah seperti radang semua seperti itu perlu tindakan dokter. Jadi tidak cukup hanya skincare seperti itu. Jadi untuk C.Irawati, pertama, kamu sudah pakai acne gel atau belum? Kalau belum, silahkan dipakai. Itu dipakai untuk krim malamnya, diratakan ke seluruh wajah. Kedua, pertimbangkan untuk konsultasi dengan dokter yang ahli ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Fiza Ahwahab. Dok, bagaimana sih tips cara ilangin beruntusan? Oke, jadi pertama kamu harus tahu dulu, beruntusan itu terjadi kenapa sih? Beruntusan itu terjadi karena ada penumpukan sel kulit mati. Oleh karena itu, sel kulit matinya kita harus angkat dulu biar beruntusnya juga hilang. Dengan cara apa? Pertama, kalau dari baby cream ini kita punya fase detox. Kalau kamu belum pernah pakai baby cream sama sekali, harus masuk ke fase detox dulu. Isinya cuma Vitagen facial wash, kemudian toner, dan juga black iron selama 2 minggu. Nah, setelah itu baru bisa pakai serangkaian seri yang sesuai dengan jenis kulit kamu, kayak gitu ya. Itu pertama kalau dari skincare. Kemudian yang kedua, bisa dengan tindakan dokter seperti laser, kemudian chemical peeling, kemudian juga ada derma roller dan lain sebagainya. Itu semua harus dikonsultasikan dengan dokter kalau mau melakukan tindakan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Raffi Zari. Pilih sunscreen yang tepat bagaimana? Disuruh pakai selalu beruntusan. Jadi untuk kamu yang kalau pakai sunscreen suka beruntusan, kemudian yang pori-porinya besar, yang jenis kulitnya oily, pertimbangkanlah pakai sunscreen yang mengandung atau yang berbahan dasar air atau water base. Apa tuh contohnya? Contohnya kalau dari Baby_Cream adalah sun gel dari Vitagen. Itu sudah berbahan dasar air, jadi tidak menyebabkan sumbatan pada pori-pori ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Yohana Pitupulu. Untuk perawatan krim muka kira-kira di budget berapa ya dok? Untuk krim muka dari Baby_Cream itu dimulai dari harga 379.900 untuk acne series sampai 999.900 untuk snow glow series. Jadi harganya bervariatif tergantung jenis kulit kamu. Bisa dikonsultasikan ke agen terdekat di kotamu ya. Berikutnya dari Aryan Haniko. Gimana caranya mengatasi kulit gampang berminyak yang cocok untuk cowok dok? Oke, ini menarik karena pertanyaannya beda dari perempuan, cuma dia ada dari laki-laki, dan pertanyaannya adalah kulit gampang berminyak, dimana itu adalah masalah paling banyak dijumpai di laki-laki ya. Jadi intinya kalau kulit gampang berminyak, mau laki-laki mau perempuan, itu treatmentnya sebenarnya sama seperti itu. Cuma kalau laki-laki itu memang kasusnya lebih banyak yang berminyak daripada yang kering. Jadi perlunya apa? Pertama bisa dari skincare atau tindakan. Jadi pada intinya kalau treatment wajah, skincare dan tindakan dua itu ya. Nah, skincare-nya itu sendiri juga mau pakai yang obat dokter, yang artinya butuh resep dokter, atau yang tanpa resep. Contohnya tanpa resep apa? Dari Baby_Cream kita punya Vitagen series. Itu yang manfaatnya untuk menekan produksi minyak, kemudian juga menekan terjadinya jerawat kayak gitu. Tapi jangan lupa, kalau kamu belum pernah pakai baby cream, fase detox dulu 2 minggu, abis itu baru masuk ke Vitagen series. Oke? Oh iya, Vitagen seriesnya jangan lupa untuk ditambahkan acne gel sebagai pengganti krim malam ya.
Nah, jadi untuk cewek maupun cowok sama aja ya kebutuhan akan skincare dan treatmentnya. Jadi cowok juga harus dijaga kulitnya sesuai sama jenis kulitnya. Kalau misalnya kulitnya berminyak, gunakanlah skincare yang memang untuk kulit berminyak. Kalau memang kulitnya kering, gunakan skincare yang untuk kulit kering, seperti itu. Contohnya tadi adalah Vitagen Series ditambah dengan Acne Gel untuk krim malamnya ya, seperti itu ya. Kemudian dari Yuli 5605. Apakah bisa kalau mau beralih dari Vitagen ke Snow Glow tapi kulit berminyak dan berjerawat? Gimana cara pemakaiannya? Makasih dokter. Oke, sama-sama Yuli. Jadi kalau dari Vitagen mau ke Snow Glow tapi kulit berminyak dan berjerawat itu tidak dianjurkan ya. Kalau kulit kamu masih berminyak, kamu tapi udah nggak terlalu berjerawat, kamu bisa pindah dari Vitagen bertahap ke Graphite Series dulu. Abis itu baru ke Snow Glow. Kalau sudah lewat pakai Graphite misalnya 1 atau 3 paket terus aman, nggak ada beruntusan, nggak ada gatel gitu, itu berarti kamu bisa naik ke Snow Glow. Kenapa? Karena Snow Glow itu moisturizernya atau pelembabnya lebih tinggi daripada Graphite. Untuk seri baby cream yang saat ini ada, Snow Glow itu paling lembab gitu. Jadi kalau kamu masih berminyak, masih berjerawat, nggak boleh pindah dulu dari Vitagen Series ya. Kalau kamu mau pindah ke nyobain Graphite Series masih oke, tapi tetap ada bekal Acne Gel. Jadi kalau misalnya kamu pakai Graphite Series terus ada jerawatnya, kamu bisa totol tuh di bagian yang ada jerawatnya, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah pertanyaan dari Valerie CLVRSTY. Oke, cara mengatasi kulit hiperpigmentasi dong dok, udah 2-3 tahun gak hilang-hilang. Oke, jadi untuk hiperpigmentasi ini memang agak panjang perjalanannya. Kenapa? Yang perlu dipahami adalah hiperpigmentasi itu sendiri proses terjadinya itu kan butuh proses, nggak langsung gitu ya. Otomatis hilangnya juga butuh proses gitu, jadi butuh kesabaran. Nah, untuk menghilangkan hiperpigmentasi itu ada 2 prinsipnya. Pakai home care atau skincare atau dengan treatment atau tindakan dokter. Nah, untuk skincare-nya juga dibagi 2 lagi. Ada skincare yang mengandung obat-obatan yang membutuhkan resep dokter dan di bawah pengawasan dokter. Itu mengandung whitening atau bleaching agent yang memang dimanfaatnya untuk memudahkan pigmentasi seperti itu. Jadi memang lebih kuat. Karena dia mengandung obat, jadi membutuhkan pengawasan dokter. Kamu harus kontrol mulu, nggak bisa cuma konsul 1 kali terus menebus resep yang sama sampai tahunan. Ntar yang dapat bukan manfaatnya tapi efek sampingnya gitu ya. Jadi kalau kamu mau pakai yang lebih cepat itu adalah dengan resep dokter tapi di bawah pengawasan dokter ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau pakai krim tapi nggak mau bolak-balik konsul misalnya, kamu bisa pakai krim yang komposisinya memang aman, yang berbahan dasar alami, dari ekstrak-ekstrak contohnya seperti itu. Tunggu dekat ya. Nah, kalau kamu nggak ada waktu untuk konsul-konsul bolak-balik ke klinik misalnya, kamu bisa pakai krim-krim yang memang berbahan dasar alami, yaitu terdiri dari ekstrak-ekstrak, jadi bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang tanpa konsultasi dokter, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah Baby Underscore Cream ini. Kalau dari Baby Underscore Cream kita ada pertama tentu pasti detox dulu, terus kalau untuk flek bisa pakai Snow Glow Series kalau kamu nggak berjerawat, ditambah dengan dark spot ditotol di tempat yang ada fleknya, atau kalau fleknya merata bisa diratain ke semua wajah gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah tindakan dokter. Untuk flek-flek yang memang sudah menahun, kemudian dia dalam, otomatis juga akan lebih cepat kalau dibantu dengan tindakan dokter. Tindakannya apa aja? Bisa dari luar tubuh, bisa dari dalam tubuh. Contohnya kalau di luar tubuh, apakah dengan laser, kemudian derma roller, PRP, peeling, kemudian juga dengan injeksi look skin atau growth factor yang intinya adalah merangsang regenerasi sel kulit yang baru kayak gitu, atau infus dari dalam tubuh dan lain-lain sebagainya ya. Jadi konsultasi dulu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Vania RZK. Dok, kalau kulit wajahku sehabis cuci muka pasti kering dan beberapa jam kemudian malah berminyak. Bagaimana cara mengatasinya dan krim apa yang cocok? Tolong dijawab ya dok, terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk kamu yang mau memilih facial wash, usahakan pilihlah facial wash yang sudah pH balance atau pH-nya seimbang, disesuaikan dengan jenis kulit kamu. Tadi kan ada pertanyaannya, sehabis cuci muka pasti kering. Nah, untuk kamu yang kulitnya kering, gunakan facial wash dengan pH yang rendah. Akan lebih baik lagi kalau di facial washnya sudah ada moisturizer atau pelembab. Jadi selain untuk mengangkat kotoran di kulit kamu, juga mampu untuk menghidrasi kulit seperti itu.
Kalau kamu pakai sabun terus abis mukanya kering, berarti sabunnya pH-nya tidak seimbang atau tidak cocok dengan kulit kamu, harus diganti karena kalau dilanjutin bisa iritasi, beruntus, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya, dari Iklima.ana. Pakai apa ya dok bekas bopeng biar hilang? Oke, jadi untuk bekas bopeng biar hilang tetap prinsipnya sama, yaitu ada skincare dan tindakan, ada dua. Nah, skincare juga begitu, sama ada dua juga prinsipnya, yang obat atau yang berbahan dasar alami. Jadi ada dengan pengawasan dokter atau tanpa pengawasan dokter. Contohnya yang tanpa pengawasan dokter yang berbahan dasar alami adalah BB cream. Kamu bisa pakai fase detox dulu yang isinya, aku lagi ya biar semuanya hafal, facial wash dan toner Vitagen, kemudian black iron selama 2 minggu aja. Setelah itu kamu bisa lanjut ke yang sesuai dengan jenis kulit kamu gitu. Kenapa pakai fase detox? Karena ada black ironnya itu. Nah, black iron itu manfaatnya untuk meregenerasi sel kulit, jadi merangsang pembentukan sel kulit kamu yang baru. Ketika sel kulitnya yang baru udah tumbuh, otomatis bopengnya diharapkan karena lebih cepat naik gitu ya. Atau kalau bopengnya udah dalam banget, terus banyak, terus habis itu udah lama, udah pakai ini itu nggak hilang-hilang, akan lebih cepat lagi kalau dibantu dengan tindakan dokter. Oke, nah selesai deh episode ini. Untuk episode berikutnya kita akan fokus ke apa sih yang terjadi ketika fase detox. Kan dari tadi kita udah ngebahas fase detox terus kan. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain tetap boleh kok, akan aku coba jawab satu-satu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye.